Setelah materi tentang enzim tadi, kita lanjut ke materi protein sebagai produk bioteknologi. Termasuk enzim juga ya, enzim juga termasuk termasuk kategori protein. Jadi protein ini merupakan molekul yang besar atau makromolekul yang dibutuhkan untuk struktur, fungsi, dan regulasi sel hidup. Nah, penggunaan protein dalam industri merupakan teknologi yang dipengaruhi waktu, misalnya proses fermentasi pada pembuatan bir dan anggur, kemudian pembuatan keju juga ya. Nah, untuk teknologi DNA rekombinan memungkinkan produksi protein yang spesifik sesuai yang diminta. Contohnya enzim tadi sudah dibahas ya, kemudian hormon serta antibodi. Nah, protein ini sebagai produk bioteknologi, contohnya untuk membuat obat-obatan hasil bioteknologi ya, diproduksi melalui fermentasi mikroba atau kultur sel mamalia. Nah, prosesnya ini lumayan rumit dan memakan waktu yang lama ya. Jadi ini juga harus benar-benar mematuhi peraturan BPOM di semua tahapan prosedurnya. Kalau obat-obatan yang secara internasional harus di-approve oleh FDA ya. Nah, kemudian untuk aplikasi protein dalam industri macam-macam ya, untuk aplikasi medis, pengolahan makanan, tekstil maupun bahan-bahan dari kulit, ya. Kemudian deterjen, pembuatan dan daur ulang kertas, pembuatan lem alami, serta untuk bioremediasi. Nah, protein ini merupakan molekul kompleks yang dibangun dari rantai asam amino. Jadi kumpulan asam amino itu membentuk protein ya. Nah, protein ini memiliki muatan listrik yang menyebabkannya berinteraksi dengan atom dan molekul lain karena ada bagian yang hidrofilik dan bagian yang hidrofobik. Ada juga istilah protein engineering. Jadi rekayasa protein ini memperkenalkan perubahan spesifik yang telah ditentukan sebelumnya dalam urutan asam amino melalui proses yang dikenal sebagai teknologi evolusi molekuler terarah namanya. Nah, rekayasa protein ini menciptakan molekul protein yang benar-benar baru yang tidak ada sebelumnya. Untuk struktur protein ya ada 4 tingkat seperti terlihat di gambar. Jadi ada struktur primer merupakan urutan di mana asam amino itu dihubungkan secara bersama-sama. Kemudian ada juga struktur sekundernya terjadi ketika rantai asam amino terlipat atau berputar pada titik-titik tertentu. Jadi ada ini ya, helix alpha atau alpha helix dan lembaran beta ya. Nah, kemudian struktur tersier untuk struktur yang ketiga ini terbentuk ketika struktur sekunder bergabung dan diikat menjadi satu. Kemudian struktur keempat atau struktur kuarter ya, adalah kompleks 3 dimensi yang unik, bulat, kemudian dibangun dari beberapa polipeptida. Protein merupakan produk yang berharga ya, kompleks tapi memang mudah hancur ya, apalagi pada panas tinggi. Nah, produksi protein ini merupakan proses yang panjang dan melelahkan. Jadi pemprosesannya itu ada 2 macam ya, ada pemprosesan upstream, ada pemprosesan downstream atau hilir. Nah, untuk yang upstream ini mencakup ekspresi protein yang sebenarnya di dalam sel ya. Kemudian untuk yang downstream ini melibatkan pemurnian protein dan verifikasi fungsi. Nah, ini perlu cara yang stabil untuk mengawetkan protein ya. Kemudian fase pertama dari pengolahan protein adalah ekspresi proteinnya. Jadi pemilihan sel dulu ya, pemilihan sel yang digunakan untuk sumber protein itu apa? Dari mikroorganisme kah, jamur kah, tanaman kah, sistem sel mamalia kah, atau dari hewan kah, misalnya daging dan sebagainya ya, macam-macam untuk sumber-sumber protein ini yang bisa diisolasi. Selanjutnya adalah tahap pemurnian protein atau purifikasi protein. Nah, jadi protein itu harus melalui pemurnian dulu untuk bisa dipanen, supaya tidak tercampur ya. Jadi seluruh sel itu dipanen jika proteinnya intraseluler. Ini membutuhkan lisis sel, jadi sel itu lisis atau hancur untuk melepaskan protein. Ya. Jadi saat sel lisis, dia melepas seluruh konten sel. Nah, media kulturnya
jika proteinnya ekstraseluler ya, kalau jenis proteinnya ekstraseluler maka media kulturnya yang dikumpulkan, karena kan yang dia pecah itu adalah mediumnya ya, atau substratnya, contohnya pada enzim tadi. Nah, kemudian dalam metode purifikasi protein ini jadi terjadi pemisahan komponen di dalam ekstrak ya. Jadi ada dua tipe ya. Jadi kalau yang pertama itu persamaan antar protein memungkinkan terjadinya pemisahan protein dari bahan non protein. Contohnya ini ya metodenya dengan presipitasi protein. Jadi di presipitasi protein ini penambahan garam menyebabkan protein mengendap dari larutan. Nah, kemudian ada juga metode pemisahan dengan filtrasi ya, atau penyaringan. Ini berbasis ukuran ya. Contohnya sentrifugasi, filtrasi membran, mikrofiltrasi, dan ultrafiltrasi. Jadi itu skalanya beda sesuai ukurannya. Kemudian ada juga metode diafiltrasi dan dialisis. Ini mengandalkan konsep kimia kesetimbangan ya. Kemudian perbedaan protein tadi berdasarkan persamaan antar protein ya, pemisahannya. Kemudian ada metode berdasarkan perbedaan protein sehingga memungkinkan pemisahan protein target dari protein lain. Nah, contohnya ini metodenya melalui kromatografi ya, ada macam-macam metode kromatografi itu sesuai kepentingannya ya. Jadi kromatografi ini memungkinkan penyortiran protein berdasarkan ukuran atau bagaimana protein melekat atau larut di dalam berbagai zat. Jadi macam-macam metode kromatografi ini, mesin-mesinnya beda ya. Kemudian ada juga metode isoelectric focusing. Ini digunakan dalam proses quality control ya, untuk mengidentifikasi dua protein yang serupa atau yang sama yang sulit dipisahkan dengan cara lain. Jadi serupa tapi sebenarnya tidak sama ya, jadi makanya harus dipisahkan. Jadi pakai metode ini. Setiap protein memiliki sejumlah asam amino yang bermuatan tertentu ya di permukaannya maupun di tempat-tempat tertentu. Nah, jadi ini membuat ini kayak signature elektrik ya. Jadi tanda tangan listrik yang unik yang dikenal dengan titik isolistrik namanya, atau IIP ya. Di mana muatan pada protein sesuai dengan pH larutan. Kemudian ada juga namanya metode analitik. Jadi ini pemakaian mesinnya HPLC namanya, atau kromatografi cair kinerja tinggi. Ini menggunakan tekanan tinggi untuk memaksa ekstrak melalui kolom atau ruang dalam waktu yang lebih singkat. Kemudian ada namanya alat spektrometri spektrometri massa. Jadi metode ini sangat sensitif. Jadi digunakan untuk mendeteksi elemen jejak ya, atau seperti fingerprint lah istilahnya. Nah, ini digunakan untuk menunjukkan ukuran maupun identitas sebagian besar fragmen protein. Berikutnya tahap verifikasi namanya ya. Jadi di tahap verifikasi ini keberadaan dan konsentrasi protein yang diinginkan harus diverifikasi pada setiap langkah proses pemurniannya. Contohnya elektroforesis gel ya, kemudian ada juga metode Western blotting, ada juga metode ELISA. Nanti di detailnya ada kelompok yang akan mempresentasikan ini ya, tentang elektroforesis gel maupun ELISA ya. Nah, setelah tahap verifikasi ini sangat perlu peningkatan skala pemurnian protein. Memang protokolnya ya biasanya dirancang di laboratorium dalam skala kecil, tapi kalau mau diproduksi secara massal harus ditingkatkan skalanya. Namun peningkatan skala ini harus disetujui oleh BPOM ya. Kalau di Indonesia kan BPOM, kalau internasional FDA namanya. Jadi harus memastikan prosedur laboratorium itu dapat ditingkatkan atau tidak. Nah, berikutnya adalah tahap pengawetan protein atau memakai metode liofilisasi namanya, atau pengeringan beku. Jadi protein ini kan biasanya produknya cair, jadi dibekukan ya.
Nah, kemudian vakum ya, alat vakum digunakan untuk mempercepat penguapan air dari fluid atau larutannya. Nah, sehingga akan menjaga struktur protein dan dapat disimpan pada suhu kamar dan untuk jangka waktu yang lama. Nah, untuk metode analisis pasca purifikasi ini metode yang terakhir ya. Jadi ada dua metode. Yang pertama protein sequencing untuk menentukan struktur primer dan urutan asam aminonya. Kemudian ada metode X-ray kristallografi ya, atau kristallografi sinar X. Ini digunakan untuk menentukan struktur tersier dan kuartener yang kompleks dari protein. Oke, sampai sini dulu ya konsep dasar dari protein yang saya sampaikan. Saya harap tidak terlalu cepat ya presentasinya. Kita lanjut ke materi berikutnya.